الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه وعزره إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fawzi rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya yang tiada terhingga. Semua nikmat Allah adalah sarana kita untuk kita menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, untuk kita mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semua. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah terima, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunannya, semua bimbingan Nabi adalah untuk kebaikan dunia kita, keselamatan akhirat kita. Semua yang kita jalankan dari tuntunan Nabi, insya Allah akan semakin melayakkan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari dalilul iman billah, tanda kita mengimani Allah adalah mengimani sunnatullah, mengimani ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan dalam semua aspek kehidupan. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Di dalam surat Al-Fatah ayat 23, Allah mengingatkan kita semuanya, demikianlah sunnah-sunnah Allah yang telah diberlakukan pada waktu-waktu sebelum kita, pada saat ini dan pada masa-masa yang akan datang. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mungkin mendapatkan perubahan pada sunnatullah, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan Allah. Apakah itu mengikat kehidupan manusia atau juga berlaku pada seluruh kehidupan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu pagi, itu adalah sunnatullah. Kemudian berganti siang, malam dan seterusnya. Pergantian waktu adalah sunnatullah. Demikian juga ada kehidupan hewan. Ada hewan di daratan, ada hewan di lautan. Demikian juga seluruh warna-warna yang ada, seluruh jenis-jenis yang ada merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mauqifuna min sunnatillah. Bagaimana sikap kita yang terbaik di dalam menghadapi sunnatullah? Sesungguhnya sunnatullah dalam kehidupan kita tidak akan keluar dari dua jenis sunnatullah. Ada sunnatullah yang merupakan ketetapan dalam bentuk peristiwa-peristiwa kenikmatan, peristiwa-peristiwa kebahagiaan, peristiwa-peristiwa kenikmatan. Ada pula sunnatullah bentuknya peristiwa-peristiwa ujian, peristiwa-peristiwa musibah, peristiwa-peristiwa kesulitan. Ketika ada ujian yang bernama musibah, itu adalah pasti sunnatullah. Tetapi manakala ada kenikmatan, ada kebahagiaan, itu pula pasti sunnatullah. Karena sunnatullah dalam bentuknya kadang-kadang wa nabluukum
bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di dalam surat Al-Anbiya Allah mengingatkan kita semuanya, sunnah Allah adalah kami menguji manusia, menguji dengan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan, atau kami menguji pula manusia dengan kesulitan-kesulitan, kenikmatan-kenikmatan, atau dengan musibah dan lain sebagainya. Semuanya adalah dalam rangka mengingatkan manusia akan sunnatullah. Sunnah itu adalah sebagai tanda dari masyiatullah. Di surat Al-Insan ayat 31 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Manusia bisa saja berkehendak. Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk berkeinginan, untuk berkehendak, untuk menjalankan seluruh kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi kata kuncinya illa ayyasha Allah, masyiatun nas adalah di bawah masyiatullah. Semua yang terjadi karena Allah berkehendak. Kehendak Allah adalah di atas kehendak manusia. Kehendak Allah inilah pula dikatakan sebagai sunnatullah. Jika Allah menghendaki yang terjadi adalah kenikmatan-kenikmatan, maka kita juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun jika masyiatullah, kehendak Allah adalah ujian-ujian, maka kita pula akan menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bagaimana kita mensikapi sunnatullah, karena sunnatullah adalah juga menjadi salah satu bukti dan tanda dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil imani janahan. Sungguh iman ini punya dua sayap, kata beliau. Sayap yang pertama adalah sabrun dan sayap yang kedua adalah syukur. Kenapa ada sabrun dan kenapa ada syukur? Karena manakala kesyukuran seseorang tinggi, itulah imannya sedang meninggi. Namun manakala rasa syukurnya menurun, berarti keimanan juga sedang menurun. Demikian juga manakala kesabarannya bagus, maka keimanannya sedang bagus. Manakala kesabarannya menurun, berarti keimanan pula akan menurun. Karena kehidupan ini tidak akan keluar dari dua sunnatullah, kebahagiaan dan kenikmatan yang harus disyukuri, dan kemudian kesulitan atau ujian yang harus disabari oleh umat manusia. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sesungguhnya adalah mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh membanggakan, sungguh mempesona sikap orang beriman di dalam menghadapi sunnatullah. Manakala sunnatullah yang dihadirkan adalah kenikmatan, kebahagiaan, ia bersyukur dan kata Nabi itu baik baginya. Dan manakala yang Allah hadirkan dari sunnatullahnya adalah kesulitan, kesedihan, kesakitan, maka ia bersabar dan itu juga baik baginya. Tidak ada yang tidak baik bagi orang beriman, karena ia sangat yakin seluruhnya adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti terjadi sesuai dengan hikmahnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 269 membimbing kita bagaimana kita menghadapi sunnatullah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berkenan memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagai ulama tafsir memahami yang dikehendaki adalah yang meyakini sunnatullah. Ia akan banyak mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sedangkan orang yang banyak mendapatkan hikmah dari kehidupan ini, dialah yang mendapatkan kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia yang memahami dan meyakini sunnatullah, ia selalu dalam keadaan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala.
keyakinan itulah yang membuatnya selalu mencari hikmah di atas semua peristiwa yang terjadi. Saat ia sakit, ia mengambil hikmahnya. Saat ia sehat, ia pula ambil hikmahnya. Saat Allah karuniakan harta yang melimpah, ia pula ambil hikmahnya. Saat mungkin Allah batasi rezekinya, ia pula ambil hikmahnya. Saat ia mencapai berbagai kesuksesan demi kesuksesan, ia ambil hikmahnya. Saat mungkin ia Allah uji dengan kegagalan, ia pula ambil hikmahnya. Saat manusia mengambil hikmah, itulah yang terbaik bagi dirinya, karena Allah berkenan untuk memberikan kebaikan yang banyak. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa sesungguhnya bahkan dalam kesabaran kita ada kesyukuran. Bahkan dalam kesyukuran kita ada kesabaran. Saat manusia disehatkan oleh Allah, ia bersyukur. Tapi dalam kesyukurannya ada kesabaran. Jangan sampai kesehatan itu ia gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah anugerahkan kenikmatan, Allah anugerahkan rezeki, ia bersyukur. Tapi dalam kesyukurannya ia bersabar. Ia tidak menggunakan rezekinya untuk sesuatu yang tidak berguna untuk dunia dan akhiratnya. Demikian juga saat ia mendapatkan ujian sakit, ia bersabar. Tapi di dalam kesabarannya ada kesyukuran. Kenapa? Karena Allah berjanji siapapun yang mendapatkan kesakitan, mendapatkan ujian berupa sakit, bahkan sampai duri yang menusuk ke dalam kulitnya, itu akan menjadi kafarat, pembebas dari dosa-dosanya, menjadi raf'ud darajat, peningkat dari derajatnya di sisi Allah, sehingga tidak ada yang tidak baik, melainkan manusia selalu yakin semua yang terjadi adalah sunnatullah. Dan kata Imam Ghazali lagi bahwa sesungguhnya sunnatullah itu berlaku bagi seorang manusia seperti sunnatullah berlaku dalam seluruh komponen masyarakat. Sunnatullah pada keadaan sekarang ini, seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19, dan tentu ada sunnatullah yang berlaku bagi masing-masing individu. Ada yang alhamdulillah Allah sehatkan setelah mengalami ujian sakit, tetapi ada yang Allah wafatkan ketika ia menghadapi ujian sakit. Semuanya kita yakin sunnatullah itu adalah bagian dari bagaimana Allah menguji keimanan kita. Dalilul iman adalah al-iman bi sunnatillah. Salah satu tanda kita iman kepada Allah, kita mengimani sunnatullah, kita ambil hikmah dari semua yang terjadi ini. Karena itu tanda kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Mungkin ujiannya kalian, kata Allah, bisa jadi membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, atau sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu, karena Allah yang maha tahu, yang paling tahu. Wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu apa yang terbaik untuk kalian. Untuk itulah kita selalu meyakini sunnatullah. Tetapi kata para ulama, sunnatullah tidak menutup pintu ikhtiar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan selain dari sunnatullah yang pasti terjadi, menetapkan bahwa manusia wajib untuk berikhtiar. Berarti kita menjalankan kedua-duanya. Kita mengimani sunnatullah, kita pula menjalankan ikhtiar. Dan ikhtiar adalah kewajiban. Ikhtiar manusia, Allah catat pahala baginya. Seluruh usaha kebaikan-kebaikannya, amal solehnya, infak sedekahnya juga menjadi ikhtiar, dan Allah catat pahala baginya. Untuk mendapatkan sunnatullah yang terbaik, manusia wajib ikhtiar. Kalau kemudian Allah hadirkan sunnatullah yang tidak diinginkan oleh manusia, tetap saja Allah sudah mencatat pahala bagi dirinya, sehingga tidak ada yang tidak baik bagi kehidupan kita semuanya jika kita meyakini sunnatullah. Karena sunnatullah adalah merupakan satu kepastian dan ketetapan, dan mengimani sunnatullah berarti kita mengimani kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah, dari semua yang Allah hadirkan dari ketetapannya. Saat Allah hadirkan ujian seperti sekarang ini, kita tetap bersabar dan juga kita tetap bersyukur, karena tetap saja masih banyak karunia Allah untuk kita semuanya, dan kita mampu menjalankan aktivitas kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi cara yang berbeda itu tidak menggugurkan kebaikan,
ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadullah azza wa jalla wa nasta'inuhu ala umuri dinina wa dunyana nastaghfiruhu jalla wa ala minadh dhunubi wal khataaya na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina may yahdihillahu fahuwa يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah sebagai bagian dari ikhtiar dan keyakinan kita akan sunnatullah. Doa kita di waktu yang mustajab di tempat yang mulia rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Masjid Al-Fauzi, dalam keadaan kita sehat walafiat untuk kita beribadah salat Jumat yang mulia. Insyaallah doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shfina antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam in qarana wa ma syabaha bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar.